Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita ketemu kembali dengan ibadah online pada pagi yang indah ini. Hari ini adalah ibadah spesial buat kita karena hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, Jumat Agung, yang memberikan dirinya berkorban untuk kita semua, menyelamatkan kita, menebus kita dari segala dosa, dan membebaskan kita dari belenggu-belenggu kejahatan. Bapak Ibu, sejenak kita renungkan, biarlah ibadah Jumat Agung kita hari ini boleh memberkati setiap kita. Firman Tuhan yang disampaikan, puji-pujian yang dinaikkan, semuanya boleh memberkati kita semua, menguatkan kita, dan mengingatkan kita kembali akan pentingnya keselamatan, akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semuanya. Selamat beribadah Bapak Ibu semua, saudaraku yang terkasih, biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan. Selamat menjalani ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Tersembunyi lebih dari kata, kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, Kau setia memulihkanku. Tersembunyi lebih dari kata, kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku, Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu,
Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku menggenapi firman-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia memulihkanku, Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, selamanya Kau setia. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami. Engkau setia, bahkan Kau mati buat kami Tuhan, menebus hidup kami, membayar lunas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, karena salib-Mu kami menang, karena salib-Mu kami melewati hari-hari kami menjadi lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokuskan pada pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar jatuh pada tanah yang baik, tanah hati kita yang baik, sehingga boleh berbuah dengan sangat lebat dalam hidup kita. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah sehingga kami boleh menerima kekuatan yang baru oleh firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita, karena dalam firman-Mu ada kemenangan kami, dalam firman-Mu ada kekuatan kami, dalam firman-Mu ada kesembuhan kami, dalam firman-Mu ada keberhasilan kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah urapan-Mu kepada hamba-Mu dengan lebih Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Edi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku kekasih. Shalom. Selamat pagi. Mari pagi hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus menghadapi sengsara sampai di kayu salib.
kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23. Ayat yang ke-33. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 mulai. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ini saat peristiwa Tuhan Yesus disalib, ditempatkan satu bukit namanya Tengkorak. Memang bukit ini tempat untuk penyaliban semua penjahat. Dikhususkan Bukit Tengkorak ini tempatnya adalah di tepi jalan raya, di mana banyak orang lewat lalu lalang dan melihat penjahat-penjahat yang disalib dihukum. Jadi menjadi tontonan masyarakat. Dan Tuhan Yesus disalibkan di tempat itu juga, yaitu Bukit Tengkorak. Kemudian ayat 14, ayat 34 begini. Yesus berkata pada saat disalib, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ini doa seorang anak yang taat kepada Bapa. Dia tidak ada sedikit pun kebencian. Dia tidak ada sedikit pun pembalasan. Karena hal ini sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi, bahwa anak manusia akan diserahkan dan menanggung banyak dosa dan sengsara manusia. Di sini berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa. Ini doa seorang anak yang berseru kepada Bapa, "Ya Bapa." Masih bisa berseru sekalipun disalib. Saat ditangkap juga berdoa di Taman Getsemani. Dia juga berseru, "Ya Bapa." Di atas kayu salib juga berseru, "Ya Bapa." Ini menunjukkan bahwa ketaatan Tuhan Yesus dibuktikan di atas penderitaan dosa manusia. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ampunilah mereka semua. Ampunilah orang-orang berdosa. Ampunilah mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dia berdoa dengan rendah hati, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tanggung jawab. Jangan ditimpakan dosa manusia itu atas perbuatannya, tetapi biarlah perbuatan manusia itu ditimpakan, ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini doa yang luar biasa. Doa seorang juru selamat. Doa anak Allah. Doa Mesias. Saudaraku, tidak ada manusia di muka bumi sekalipun mengalami penderitaan yang begitu berat, tetap doanya itu, ampuni mereka. Penuh dengan pengampunan, saudara. Peristiwa 2000 tahun yang lalu kurang lebih, peristiwa pengampunan itu diutarakan dalam bentuk doa kepada Bapa. Ini saudara, Yesus penuh dengan pengampunan. Dia tidak memperhitungkan keselamatannya diri sendiri. Dia memperhatikan keselamatan manusia.
Manusia perlu diselamatkan, manusia perlu ditebus. Kalau zaman Israel untuk mengaku segala kesalahan, mereka harus ada tanda penyembelihan anak domba. Dan di situ dikatakan bahwa segala dosanya diampuni, ada tanda darah, ada tanda korban binatang. Tetapi Yesus pada saat itu dia datang membawa darahnya sendiri. Luar biasa bukan? Mana ada manusia disuruh muka bumi sampai hari ini, meskipun orang itu mempunyai jabatan pengaruh yang luar biasa, tetapi tidak ada sedikit pun doa yang seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di atas salib itulah dosa-dosa manusia dipakukan. Tidak sadar mereka yang memakukan sebetulnya itulah dosa-dosa mereka. Dia tidak tahu, tidak sadar. Sampai Tuhan Yesus mengasihi mereka yang memakukan di kayu salib, yang melakukan penyaliban itu. Tetap Tuhan mengatakan, Bapa, ampuni mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ditelanjangi Tuhan Yesus. Pakaian sebagai seorang raja dilepas, diundi. Ini pakaian kebesaran sebagai anak Allah dipermainkan oleh mereka, diundi, dan satu orang yang memiliki, yang menang atas undian itu. Apa artinya ini? Mereka tidak sadar. Itulah pakaian kemuliaan Raja Damai. Dia tidak tahu, tidak ngerti, saudara. Dilakukan seperti biasa karena mengejek, mengolok. Dialah Raja orang Yahudi. Dan ditulis di atas salib itu ada kayu, ditulis Indri Yesus Raja orang Yahudi. Kalau seorang raja bisa disanjung, bisa dimuliakan, ditinggikan, tapi ini dilecehkan, diolok, diejek. Yesus tidak ada tempat di tengah-tengah masyarakat. Ada 4 golongan, nanti saya tunjukkan. Bahkan 5 golongan manusia pada waktu itu melimpah ruah di Bukit Tengkorak menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus bersama dengan kedua penjahat. Dari segala bangsa menyaksikan peristiwa ini. Tentunya mereka juga mencatat sejarah peristiwa, tanggal, bulan, tahun dicatat begitu tepat sampai hari ini. Dan peristiwa tertulis di dalam Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus, bahkan Injil Yohanes. Luar biasa, penulisan itu penuh dengan Roh Kudus. Karena peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus yang disalib itu memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Kemudian ayat yang ke-35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin, para pemimpin satu. Ini para pemimpin-pemimpin pemerintahan, baik pemerintahan Roma maupun pemerintahan Yahudi. Ini seorang pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat tinggi negara menyaksikan peristiwa itu sambil mengejek dan mengolok-olok. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Sudah tahu sebetulnya.
Seorang pemimpin ini bukan orang bodoh. Dia orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menyelidiki kitab-kitab. Tapi dalam penyelidikannya tidak mengerti karena pikirannya tidak dibuka oleh Allah. Sehingga dikatakan Yesus menggenapi segala hukum Taurat dan para nabi. Anak manusia harus diserahkan. Itu sudah tertulis. Sebetulnya orang pemimpin ini mempelajari dengan teliti bahwa dia disalibkan itu adalah benar-benar Mesias. Tetapi apa saudaraku? Memang ia harus terjadi. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Bapa yang jadi, kehendak Allah. Dan peristiwa ini sampai sekarang mengandung makna yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Yang percaya kepada Dia, Anak Allah yang disalibkan itu menanggung dosa manusia, selamat. Nanti saya tunjukkan ayat berikutnya. Luar biasa, saudara. Kemudian ayat yang ke-35 seterusnya. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Yang kedua prajurit. Jadi pemimpin. Mungkin pimpinan pasukan, pejabat-pejabat tinggi negara. Dan ini prajurit-prajurit, tentara-tentara juga mengejek, mengolok-olok dia. Tidak ada tempat sedikit pun Yesus di mata mereka. Tetap diejek, diolok. Baik pemimpin maupun tentara. Coba terusnya. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Tetap dia mengatakan kalau dia Mesias, selamatkan dirimu. Jika engkau raja, selamatkan dirimu. Dia tahu sebetulnya jabatan-jabatan yang dimiliki Tuhan Yesus. Mereka paham, mereka ngerti. Tetapi mereka dibutakan tentang kebenaran Allah, tentang kebenaran firman Allah. Sehingga dia melakukan, dan melakukannya itu oleh atas dasar karena kebencian. Apa yang diperbuat Yesus selama hidupnya, segala tanda-tanda mujizat, segala tanda ajaib dibuat oleh Yesus. Orang mati bisa bangkit, orang sakit bisa sembuh, orang kusta bisa sembuh, bisa tahir, orang buta bisa melihat, dan banyak hal mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di depan mata mereka. Mereka belum pernah mengenal dan melihat peristiwa itu. Tetapi mengapa mereka tidak mau percaya? Mereka punya hukum. Mereka mempelajari hukum Allah. Mesias yang disalibkan itu adalah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab para nabi dan kitab Taurat. Itu sebabnya pada hari ini, setelah diperingati 2020 tahun lebih, manusia menyadari dan banyak manusia yang percaya kepada Yesus karena manusia membutuhkan keselamatan. Tidak sekedar hidup di dunia, selamat sementara di bumi ini, tapi untuk keselamatan kekal. Manusia mencari dan tidak menemukan. Tapi pada pagi hari ini, suaranya diperdengungkan, diperdengarkan seluruh muka bumi, memperingati Jumat Agung, bahkan Paskah, memperingati penderitaan Yesus, dan nanti juga memperingati kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dari kematian. Luar biasa. Luar biasa. Tidak ada manusia di muka bumi, nabi manapun, tokoh manapun, siapapun, hamba Tuhan, mungkin orang-orang yang ternama, kalau dia mati, ya sudah mati dan tidak pernah bangkit lagi. Tapi Yesus cuma 3 hari ditelan dalam maut, dan maut dikalahkan,
sesuai dengan apa yang dikatakan pada waktu itu. Robohkan bait Allah, maka 3 hari akan aku bangun. Itu artinya tuh membangun rohani manusia supaya mengalami kematian, mengalami suatu dosa itu dimatikan. Dan setelah dimatikan, oleh karena darah Yesus, manusia yang percaya itu mengalami kuasa kebangkitan. Ini pentingnya, saudara. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti, hanya memperingati Jumat Agung dan Paskah dan macam-macam dengan tata cara ibadah, liturgi, macam-macam budaya-budaya yang begitu banyak di seluruh muka bumi ini. Sehingga mereka melakukannya seolah-olah ibadah yang dilakukannya itu benar di hadapan Allah. Oke, terserah mereka. Tapi pagi hari ini kita membaca ini tidak ada lain, harus mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab. Kita tidak terikat oleh budaya, tidak terikat oleh tradisi, adat, dan lain sebagainya. Tapi kita mengikuti kebenaran firman Allah yang mampu membangun manusia seutuhnya sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Sudah 2 yang menolak, pemimpin dan tentara, prajurit, mengejek, mengolok. Kemudian ayat yang ke-38, ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Mereka mengakui bahwa yang disalib itu adalah Raja orang Yahudi. Sebetulnya orang Yahudi itu malu sebetulnya. Dia punya raja, harus disanjung, harus dimuliakan, tapi disalib. Ini nubuatan, saudaraku. Memang dia raja orang Yahudi. Raja yang turun dari surga, bukan raja yang muncul dari bumi, tapi raja yang turun dari surga, disebut Raja Damai. Tidak ada manusia di muka bumi ini punya jabatan Raja Damai atau Presiden Damai, tidak ada. Hanya Yesus. Ya. Coba dibatasi. Kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal 27. Kita baca Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-41. Injil Matius pasal 27 ayat 41. Ya. Ini yang ditulis oleh Matius, peristiwa penyaliban. Kalau tadi sudah 2, pemimpin-pemimpin pejabat negara dan prajurit atau tentara. Kemudian yang ketiga, ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala. Imam-imam 3 ya. Pemimpin, prajurit, imam-imam. Imam-imam, jabatan imam-imam di dalam bait Allah, dia mengejek, mengolok Yesus, ikut-ikutan, gak percaya. Kemudian apalagi bersama-sama ahli-ahli Taurat. 4. Imam-imam, jabatan imam, sudah tinggi. Dan ahli Taurat, ahli Alkitab. Ahli Taurat itu dikatakan ahli, berarti sudah hafal, sudah mengerti seharusnya. Tapi mengejek, mengolok. Sudah 4 golongan. Ya, terus dan tua-tua. 5. Panatua. Tua-tua, mengejek, mengolok. 5. Bahkan lebih nanti, saudara. Yesus tidak ada tempat di hadapan mereka semua. Baik di kalangan petinggi, di kalangan prajurit, di kalangan imam-imam, di kalangan ahli Taurat, di kalangan tua-tua. Semua kompak mengolok dan mengejek Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Coba, saudara. Ini pelecehan yang sangat-sangat menyakitkan.
Sebetulnya secara manusia ini sudah puncaknya kebencian. Tidak ada kata-kata yang sopan, tidak ada. Memang orang kalau ditandai kebencian, mulutnya tuh keluar kata-kata yang tidak sopan, tidak pantas. Ini, ya kita waspada, kita hati-hati. Tapi kita tidak boleh benci. Ampuni mereka. Oh Tuhan Yesus, ampuni mereka semua Tuhan, Bapa, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ini doa seorang juru selamat. Terus, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, biarlah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Kalau Yesus turun dari salib, baru mereka itu percaya bahwa dia adalah Mesias. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Itu berarti nanti kesombongan. Berarti Yesus menunjukkan, "Loh, aku anak Allah, bisa lepas dari salib." Oh, tidak. Ketaatan Tuhan Yesus itu menyelesaikan, menggenapi seluruh hukum Taurat dan para nabi. Kembali ke Injil Lukas tadi pasal 23. Ada 5 golongan, tinggal 1. Ya, coba lihat. Kita baca ayat 39. Injil Lukas pasal 23. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ini sudah menjadi sampah masyarakat, ikut disalib. Seharusnya mereka minta ampun, tapi juga ikut menghujat, mengolok. Tapi Yesus tidak ada tempat sedikit pun, baik di kalangan orang-orang pejabat, di kalangan imam-imam, di kalangan ahli Taurat, di kalangan para penatua dan prajurit, bahkan di kalangan sampah masyarakat, Yesus tetap diejek, diolok. Seolah ingin mematikan mental Tuhan Yesus. Dirusak, dihancurkan moral dan mental Tuhan Yesus. Tapi dia adalah anak Allah. Dia tidak hiraukan itu. Yang penting dia melakukan kehendak Bapa. Taat di kayu salib, bahkan sampai mati. Rela mati. Meskipun diejek, diolok. Sampai penjahat, sampah masyarakat, mereka juga mengejek, mengolok. Tapi puji Tuhan, saudara, ada penjahat yang di sebelah kanan. Saya katakan sebelah kanan. Ini domba yang hilang. Di sebelah kanan, dia menerima Yesus. Dia percaya pada Yesus. Tuhan, jika Engkau nanti datang sebagai Raja, jangan lupa aku orang berdosa. Seharusnya aku disalib karena perbuatan kejahatan dan dosa aku. Tapi Yesus ini tidak ada dosa sedikit pun. Dia menegur kepada temannya penjahat di sebelah kirinya. Dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Tetapi orang ini, tapi Yesus ini, Mesias ini, Kristus ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia tahu persis penjahat di sebelah kanan ini. Yesus tidak ada kesalahan sedikit pun. Tapi dibuat salah karena pelanggaran manusia. Wah, luar biasa.
penjahat di sebelah kanan ini. Ini kesempatan terakhir, detik-detik terakhir hidupnya di muka bumi. Dia bisa mengakui Yesus. Jika engkau nanti datang sebagai Raja, jangan lupa aku ini. Siapa aku ini? Bisa saya, bisa saudara sekalian. 2000 tahun yang lalu kurang lebih, itulah dosa manusia, itulah dosa saya, itulah dosa kita. Kita harus rela dosa kita dipakukan. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena pelanggaran-pelanggaran kita, saudara. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami pelanggaran-pelanggaran, melakukan pelanggaran? Dan terasa kita. Jangan merasa kita orang suci, jangan merasa kita orang benar. Justru kemurahan Allah, karunia Allah ini, kita dibenarkan oleh karena firman Allah. Kita bersyukur. Penjahat sebelah kanan ini mendapat suatu jawaban. Kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Mulutnya hanya mengakui Yesus sebagai, karena ditulis Indri, Yesus Raja orang Yahudi. Dia mengakui bahwa Yesus itu Raja. Maka hatinya diyakinkan seyakin-yakinnya. Orang ini tidak ada salah sedikit pun. Maka dia katakan, Yesus, Tuhanku. Enak. Kata-katanya itu menyebut nama Tuhan Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila Yesus datang sebagai Raja. Cepat itu dijawab Tuhan Yesus, mengatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, pagi hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan, hari penyaliban Tuhan, hari kematian Tuhan. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di mana, saudaraku? Di dalam Firdaus. Luar biasa. Ini kasih karunia, saudaraku. Ini kemurahan yang terjadi kepada manusia. Sebejat apapun, serusak apapun, hebatnya kejahatannya itu, hanya mulutnya mengakui sebagai Raja. Tuhan mengatakan, saat ini, hari ini, juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tidak harus perlu turun dari salib untuk pengakuan dosa, untuk lahir baru, untuk dibaptis. No, tidak. Pada saat mengaku itu, semua dosa kejahatan dihapus oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berani mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku masuk Firdaus. Ayo, ini mumpung masih ada kesempatan, kita lakukan perdamaian dengan sesama kita. Mungkin kita masih ada suatu kebencian atau kesalahan kepada sesama yang mungkin belum didamaikan. Lakukan itu seperti yang dilakukan penjahat ini. Maka Tuhan mengatakan, hari ini kau bersama aku ada di Taman Firdaus, ada di Firdaus. Ini kesempatan. Jangan keraskan hatimu saat kita mendengar firman Allah. Jangan keraskan hati. Merasa kita itu benar, merasa kita itu baik. Tidak ada manusia di muka bumi yang baik. Tetapi kebaikan-kebaikan Tuhan yang membuat manusia baik karena firman Allah. Ini saudaraku, yang perlu digarisbawahi. Hanya firman yang sanggup merubah manusia menjadi dosa yang merah seperti kirmisi dosanya itu, dicuci bersih dengan darah Yesus, akan menjadi
putih seperti salju. Luar biasa bukan? Ini firman Allah. Apa yang tertulis kita baca dan kita bisa mengerti dan kita bisa memahami, terjadi perdamaian. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25. Coba apa yang terjadi di bawah salib? Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat yang ke-25. Sudah? Injil Yohanes pasal 19 ayat 25. Dan perhatikan sudah ayat 25. Dan dekat salib Yesus, dekat salib di bawah salib Yesus. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, yaitu Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, yaitu Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ada 3 Maria. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, siapa? Murid yang dikasihi siapa? Rasul Yohanes. Siapa dia Rasul Yohanes? Kalau saudara melihat lukisan yang ada sekarang di toko-toko atau di gereja waktu perjamuan suci, waktu perjamuan kudus, yang kepalanya jatuh di dada Tuhan Yesus, itu Rasul Yohanes, murid yang paling dikasihi. Dikatakan, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Berarti antara Maria ibu Yesus dan Rasul Yohanes ada satu penyelesaian, ada perdamaian, ada satu sikap memperhatikan, ada persekutuan. Ibu, itu anakmu. Karena satu-satunya murid Tuhan Yesus yang mengikuti saat Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus diadili, sampai Yesus disalib, bahkan sampai Yesus mati, hanya Rasul Yohanes sendiri yang mengikuti perjalanan eksekusi Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Sehingga tulisan Injil Yohanes sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Pengalaman sendiri, dia melihat secara langsung peristiwa ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan di sini dikatakan, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya yaitu Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu, Yohanes itu, menerima Maria di dalam rumahnya. Ada satu persekutuan yang indah. Ada satu penyelesaian perdamaian. Ini. Adakah kita, di antara kita, mungkin ada masalah, sekecil apapun masalah itu, mungkin dalam pelayanan, dalam takbisan pelayanan, baik dalam apa yang kita kerjakan, dalam rumah tangga, hidup nikah kita, dalam hidup kita bermasyarakat dan sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang tidak sadar pernah kita lakukan, mungkin membuat rasa sakit hati atau tersinggung atau sandungan dan lain sebagainya. Pagi hari ini kita membaca sendiri ada satu penyelesaian di atas kayu salib. Ini pentingnya, supaya dalam kita berjalan ke depan, dalam pelayanan kita itu tidak terganjal, terganggu oleh hal-hal yang membuat kita tersandung dan jatuh. Ini pentingnya. Ini firman penyucian.
harus dilakukan. Jangan ditunda-tunda. Lakukan ini demi untuk hidup rohani kita, demi untuk pelayanan kita, demi untuk hidup di rumah tangga kita, demi untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, kita dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Tuhan juga dipermuliakan di dalam sifat dan tingkah laku kita. Ini pentingnya, saudara. Jangan sampai kita teledor. Pada waktu Yesus mau ditangkap, murid-muridnya teledor, tidur, dan tidak mengerti apa yang terjadi atas pribadi Tuhan Yesus. Bahkan sampai disalib pun kabur murid-muridnya, hanya satu, yaitu Rasul Yohanes. Sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dia juga mengasihi Yesus. Dia menulis peristiwa itu. Dan sampai hari ini kita bisa membacanya. Coba kembali ke Injil Lukas tadi. Di situ penjahat itu menerima suatu kasih karunia karena mulutnya ada itu pengakuan. Ya, ada itu pengakuan bagaimana penjahat di sebelah kanan ini mengalami suatu restorasi, mengalami suatu kekudusan, mengalami suatu penyucian atas dasar mulutnya mengakui, Yesus, jikalau engkau datang sebagai Raja, jangan lupa aku. Ini satu pribadi yang menerima Yesus secara cuma-cuma, tidak usah harus turun dari salib, melakukan ritual-ritual dan acara-acara gereja, pertobatan, lahir baru, dan sebagainya. Ayo, ambil kesempatan ini. Dalam Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 20, Kitab Wahyu, coba kita baca. Kitab Wahyu, pasal yang ke 22. Kitab Wahyu pasal 22. Coba baca ayat yang ke-17. Ini penjahat di sebelah kanan bagaikan pengantin perempuan, mau mengambil sikap dan mau mengambil keputusan. Di sini dikatakan roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Oh, saudaraku, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Waduh, ini R besar ya, bukan R kecil, R besar. Ini adalah firman Allah dan pengantin perempuan, yaitu sidang jemaat, saya dan saudara ini. Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Gratis. Keselamatan itu gratis. Penjahat di sebelah kanan itu menerima keselamatan gratis. Hanya mau menerima, mau mendengar, dan mengambil keputusan yang tepat. Hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma, gratis. Ini kemurahan. Ini kemurahan Tuhan. Ya, saudara. Ini kemurahan Tuhan. Dalam Efesus 4, Rasul Paulus juga mengingatkan. Efesus pasal yang keempat, coba. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Efesus pasal 4, ayat 9. Sudah? Mari kita baca ayat 9.
Efesus pasal yang 4 ayat 9. Coba. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Yesus. Ini bicara Yesus. Bicara keselamatan. Ia sudah memulai turun ke bumi yang paling bawah. Dan nanti dia akan naik. Luar biasa. Siapa yang diajak naik? Salah satunya penjahat yang di sebelah kanan. Hari ini kamu bersama aku berada di Firdaus. Coba. Dia yang turun dari tempat yang maha tinggi. Turun. Dan dia naik. Ini. Dosa manusia dihapus. Dosa saya dan saudara dihapus. Karena mulut kita mengaku Yesus adalah benar-benar firman Allah. Firman jadi manusia. Firman yang mati. Dan firman yang bangkit. Dan firman yang kembali naik ke surga. Dan sekarang firman kita baca. 1 Petrus. Coba. 1 Petrus. Ayat terakhir. 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ke-4. Sudah? 1 Petrus pasal 4. Ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi kita mendapat bagian berkat, kita ada sukacita di dalam penderitaan Yesus Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Penjahat ini ikut bersukacita dalam penderitaan Yesus di kayu salib, meskipun dia sendiri juga harus menderita. Kita di bumi sekarang masih menderita, masih berjuang, juga mengalami hal yang serupa dengan penjahat-penjahat. Mungkin penjahat secara nyata berbuat jahat, membunuh, mencuri dan sebagainya. Tapi kita juga selaras atau kita sama dengan apa yang dikerjakan oleh penjahat ini. Mungkin sesuai. Kejahatan beda. Kalau dulu membunuh, kita tidak membunuh. Tetapi apa? Benci mungkin. Di situ segala kejahatan dosa kita yang kita tanggung sebagai ujian. Supaya apa? Di dalam menghadapi segala ujian itu dikatakan seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ada perubahan. Ya saudara, saat kita mendengar firman Allah, kita diubah oleh firman Allah, mengalami perubahan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Roh Allah ada pada kita. Kita diejek, diolok, dihina, dinista, dan lain sebagainya. Itu bagian penderitaan selama kita percaya pada Yesus sebagai Raja. Kita alami. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang keluar, yang terjadi atas kehidupan kita. Apa? Sukacita.
Karena percaya Yesus, kita ada kesukaan. Apa kesukaan? Sukacitanya apa? Kita merasakan diejek, diolok. Itu yang penting. Jadi orang Kristen ini tidak mulus, tidak enak-enak, tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi orang Kristen ikut Yesus itu pasti enak, pasti diberkati dan sebagainya. Jangan punya pikiran seperti itu. Kita harus ikut juga sependeritaan dengan Yesus. Mungkin di kantor atau di masyarakat atau di gereja kita merasakan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Itu bagian dari penderitaan Kristus yang kita ikut mengalaminya. Tapi dikatakan bersukacitalah kalau itu terjadi. Ya, saudara. Bagaimana kalau seperti terjadi di Makassar? Yang beribadah ada suara ledakan. Bagaimana? Apa salahnya? Apa salah orang-orang beribadah? Ya memang itu harus terjadi supaya kita diuji. Makin kita diuji, ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kehidupan rohani kita. Apakah benar-benar kita cinta pada Yesus seperti Rasul Yohanes yang cinta pada Yesus sampai akhir Yesus disalib, tetap Yohanes mengikutinya. Mungkin diancam oleh prajurit dan orang-orang Roma, orang Yahudi. Tapi Yohanes tidak takut. Di situ ada Ibu Yesus dan Maria yang lainnya. Dan terjadi perdamaian. Luar biasa bukan? Terusnya. Ayat yang ke-13, 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Pembohong, penipu, pendusta, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada orang Kristen yang menderita karena perbuatan dosa, karena perbuatan jahat. Kalau dia menderita, itu adalah bagian dari hukumannya mereka sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah mengajari orang yang berdosa, berbuat dosa itu harus dihukum. Itu Allah itu adil. Siapa yang bersalah harus dihukum. Saya ulangi baca. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Pengacau. Apa ya pengacau? Provokator. Ya, itu gampangnya. Jangan. Tetapi kita hidup sebagai orang-orang benar. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo, pagi hari ini kita memperingati Jumat Agung, saat-saat kritis Yesus disalib dan harus mati. Kita memperingati bukan dengan hati yang sedih, tapi bersukacita. Karena peristiwa itu sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kita membaca sendiri peristiwa itu dan akan membangun iman kita lebih kokoh, lebih kuat, lebih mantap, lebih teguh lagi. Dikatakan karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri. Penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Siapa rumah Allah? Ini rumah Allah. Orang-orang percaya. Coba baca. Tetapi karena sekarang, ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi
Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Siapa yang tidak percaya? Banyak. Termasuk penjahat sebelah kiri tidak percaya itu. Itu perlu diinjili, termasuk para pemimpin, para panatua, para prajurit, para imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan manusia-manusia sekitarnya. Banyak yang menonton Tuhan Yesus disalib. Itu perlu diinjili. Di sekitar kita banyak orang yang masih belum percaya pada Tuhan Yesus. Ini harus perlu berita Injil ini, berita Injil Allah ini harus didengarkan. Ini saatnya, saudara. Saatnya. Tidak harus berlambat-lambat, ditunda-tunda lagi. Ada keberanian kita untuk memberitakan keselamatan kepada siapapun. Dengan cara bagaimanapun, Tuhan punya cara. Asal kita mau dipakai Tuhan, mau melayani Tuhan. Apa yang kita kerjakan nanti, di situ ada Roh Allah. Kalau Roh Allah ada di dalam kita tidak ada sedikit pun rasa gentar dan takut. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang-orang berdosa? Ya, apa terjadi? Binasa. Kasihan mereka. Maka Tuhan Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat terakhir. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ini yang bisa kita lakukan. Orang kan sudah menerima keselamatan, pasti orang itu bisa berbuat baik. Karena itu adalah hasil dari ketekunan iman kita. Kebenaran firman yang sudah kita miliki itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Tidak mencuri, tidak berdusta, tidak pengacau, apalagi lagi tidak pembunuh dan lain sebagainya, tidak penjahat dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, memiliki satu karunia-karunia Tuhan. Mungkin karunia untuk berdoa, karunia untuk membawakan firman Allah, karunia untuk menginjil, karunia untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Itu semua adalah sesuatu yang dikaruniakan Tuhan pada kita, supaya kita melakukan yang baik, perbuatan-perbuatan baik demi untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Mari saudaraku, firman Tuhan akan kita lanjutkan nanti pada Minggu Paskah. Nanti firman Tuhan akan berlanjut. Dan sekarang sebelum nanti kita memasuki hari Paskah pada Jumat Agung ini, kita sudah membaca sendiri terjadi sesuatu yang luar biasa. Pengakuan iman kita, perdamaian di antara sesama, dan semuanya ini atas dasar firman Allah yang sudah kita baca sendiri, kita dengar sendiri, akan merubah hidup kita, mengalami keubahan-keubahan, karena firman ini selalu baru. Meskipun ribuan kali kita baca, tapi semua baru. Karena apa? Firman ini hidup. Hidup di dalam roh kita. Ya, puji Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama nanti hari Minggu, kita akan merayakan peringatan Paskah bersama-sama. Tapi sebelum kita masuk dalam perayaan itu, lakukan dulu. Selesaikan persoalan kita masing-masing di dalam rumah tangga kita, nikah kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, anak-anak, menantu, cucu, saudara, famili, semuanya. Adakan perdamaian. Nomor 1.
masuk merayakan hari Paskah, ada sukacita yang besar. Karena Tuhan baik buat kita, mendamaikan. Oleh karena darah anak domba Allah, tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mungkin yang belum pernah dengar, ini ada di Psalm nomor 159. Di kayu salib aku melihat. Waktuku datang merana di kaki salib Tuhan, ku rasa sangat berdosa, sebab Dia yang ku salibkan di kayu salib. Aku melihat segala kejahatanku, olehnya Yesus menderita sangat untuk selamatkanku. Sering ku menyangkal Tuhan, waktuku dicobai, firman Tuhanku abaikan, berpikir manusiawi. Di kayu salib aku melihat, di kayu salib aku melihat segala kejahatanku, olehnya Yesus menderita sangat untuk selamatkanku. Di kayu salib, di kayu salib aku melihat segala kejahatanku, olehnya Yesus menderita sangat untuk selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah sangat diberkati oleh firman-Mu. Kami bersama-sama sidang jemaat merayakan, memperingati hari penderitaan Tuhan yang begitu dahsyat di kayu salib. Itulah dosa kejahatan kami Tuhan, telah Engkau tanggung sendirian di kayu salib. Dan Engkau tetap berdoa kepada Bapa di surga, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berikan kami keberanian Tuhan untuk mengampuni sesama kami, siapapun yang ada di sekitar kami, siapapun orang yang pernah bersalah pada kami. Mungkin kami menjadi sandungan dan sebagainya. Tuhan, tolong Tuhan berikan kami kemampuan dan keberanian untuk saling mengampuni. Betapa pentingnya pengampunan itu, seperti yang sudah dikerjakan oleh
Ibu Yesus dan Rasul Yohanes. Terima kasih firman-Mu telah menjadi cermin bagi kehidupan kami. Disitulah segala kehidupan kami. Saat kami melihat Engkau disalib, dosa kami Engkau tebus, Engkau tanggung sendirian. Terima kasih, berkati segala pelayanan kami, segala apa kami kerjakan, kami lakukan, menjadikan suatu kehendak Bapa yang membuat hati kami bersukacita. Biarlah kami juga ikut mengalami suatu penderitaan yang sama seperti Engkau sudah alami. Dan disitulah akan muncul yang luar biasa. Kemurnian iman kami diuji dan kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan teruskan ibadah Paskah hari Minggu mendatang. Tuhan berkati kami semua. Saudaraku kekasih sekalian, pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera, berkat-berkat dari Allah. Apapun bentuk berkat itu adalah berkat dari surga, berkat dari tempat yang maha tinggi, berkat keselamatan Tuhan Yesus, berkat perdamaian di mana kehidupan kami berada. Hidup kami diberkati Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, diberkati segala pekerjaan kami, diberkati segala pelayanan kami, takbisan kami, supaya di dalam hidup kami memancarkan kasih Tuhan untuk menjangkau berkat bagi yang lainnya yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat sesungguhnya adalah berkat dari surga, dilimpahkan, dicurahkan kepada kami sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah membawa berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.